Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Pratiwi. Alhamdulillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz, namun sebelumnya kita akan simak informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Dari informasi kriminal, kasus pembunuhan seorang wanita lanjut usia yang jasadnya dibungkus ke dalam karung terungkap. Sakit hati atas ucapan korban menjadi motif pembunuhan. Sambil berjalan tertatih-tatih, pria ini digiring petugas. Pria berusia 33 tahun itu adalah tersangka pembunuh wanita lanjut usia. Pelaku membungkus jasad korban ke dalam karung lalu dibuang di bawah jembatan. Sakit hati atas ucapan korban menjadi motif menghabisi nyawa wanita berusia 77 tahun itu. Korban memaki tersangka sebagai pria pengangguran ketika ditegur lantaran mengambil cengkih kering. Selain menghabisi nyawa korban, tersangka juga mengambil perhiasan yang melekat di tubuh korban. Tersangka memasukkan korban ke dalam karung sendiri, tidak dibantu dengan siapapun, di mana karung itu sekitar khusus ukuran 50 kg. Rekaman kamera pengawas atau CCTV saat tersangka membawa korban menjadi alat bukti bagi polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi berita tadi juga sekaligus sebagai pengingat kita ya bahwa harus selalu menjaga lisan dimanapun dan dengan siapapun. Karena hati orang siapa yang tahu jika ada yang sakit hati karena suatu perkataan, apalagi perkataan yang memang tidak pantas. Nah, Ustaz Atabik, jika mengisahkan pada zaman Rasulullah SAW terdahulu, bagaimana cara beliau menyiasati rasa sakit hati kalau mendengar lisan yang kurang pantas, Ustaz? Ya, Mbak Pratiwi, memang lisan itu ada dua kemungkinan, memberikan kebaikan atau menyakiti, memberikan keburukan. Al-Quran dan hadis Nabi banyak menyebut bagaimana sikap Nabi mendapatkan ucapan-ucapan kurang pantas, ucapan-ucapan tidak patut, bahkan ucapan-ucapan yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan satu dua kali, beberapa kali. Ucapan dari Abu Jahal menyakiti Nabi, juga Abu Lahab menyakiti Nabi. Tabbanlah saya Muhammad, kamu ini wahai Muhammad suka mencelakakan kami. Padahal Nabi bermaksud menyelamatkan, bukan mencelakakan. Yang paling penting adalah bagaimana Nabi mensikapi kemungkinan adanya sakit hati dari lisan manusia. Yang pertama bahwa sesungguhnya manakala kita mendengar ucapan yang menyakitkan, maka yang terbaik bagaimana Nabi lakukan adalah diam. Karena diam itu merupakan solusi yang terbaik. Karena kalau kita balas dengan keburukan lisan yang lain, maka kita bertambah buruk dan tidak menyelesaikan. Mungkin akan ada lagi ucapan-ucapan yang kurang pantas lagi. Maka itulah Nabi mengatakan, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik saja, atau kalau mendengar, maka diamlah terhadap ucapan-ucapan yang tidak pantas. Yang kedua, Nabi SAW apabila mendapati ucapan yang tidak patut, yang tidak layak, maka Nabi malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena senyum itu melerai keadaan yang tidak baik. Dengan senyum, maka seseorang akan berpikir 1000 kali, ini orang aku sakiti dengan lisan, dia malah tersenyum. Karena senyum itu memang menghilangkan godaan setan. Dalam riwayat, jika orang selalu tersenyum, maka setan tidak berani menghampiri. Justru orang yang bermuka masam, orang yang cenderung emosional, itu setan suka menghampiri. Maka kita halang setan menghampiri dengan senyuman, tapi senyumannya adalah senyuman yang disebut sodaqah oleh Nabi. Dan yang ketiga, Nabi SAW malah kadang-kadang membalas ucapan yang buruk itu dengan ucapan yang baik atau dengan doa. Ada kisah yang menarik bahwa ada seorang baduy yang mengatakan sesuatu yang buruk
Bahkan sampai ia memaksa Nabi untuk melepaskan sorbannya. Sahabat yang di sampingnya hampir saja melerai, bahkan membalas ucapan buruk itu. Tapi kalau kata Nabi dengan senyumnya yang manis, wahai sahabatku, biarlah. Mungkin dia tidak tahu bagaimana keadaan kita semuanya. Ayo kita doakan, mudah-mudahan dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ini kepadaku, bagaimana kepada yang lain. Kalau kita balas dengan doa, kita balas dengan baik, insya Allah dia akan mampu menjaga lisannya kepadaku dan kepada yang lain. Tapi kalau aku membalasnya dengan keburukan, malah dia mungkin akan menambah lisan yang buruk kepadaku dan kepada yang lain. Begitulah mulianya Nabi, bagaimana menjaga lisan, menjaga sikap terhadap orang yang mungkin lisannya kurang patut, kurang pantas kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, memang dengan jelas ya Islam itu mengimbau umatnya agar selalu menjaga lisan karena tertera juga dalam hadis dan juga Al-Quran. Boleh sedikit Ustaz lafalkan dan jelaskan salah satu hadis mengenai pentingnya menjaga lisan? Ya betul Mbak Pratiwi, lisan itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Ma min syai'in afdalu minal lisan." Tidak ada yang paling utama yang Allah ciptakan untuk manusia kecuali lisan. Lisan itulah kata Nabi yang membawanya ke dalam surga atau membawanya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Ali. Yang pertama, ya Ali, la tu'ayyir ahadan bilisanik. Wahai Ali, jangan engkau menghina seseorang dengan lisanmu, tapi baikkanlah, muliakan orang dengan lisan. Kemudian juga Nabi mengatakan, la tal'an ahadan bilisanik. Wahai Ali, jangan pula engkau melaknat orang dengan lisanmu, lebih baik engkau doakan dengan lisanmu. Maka siapa yang menjaga lisannya, dia akan dijamin surga oleh Nabi. Man alfadha baina lisyaihi wa baina fakhidaihi admanu lahu jannah. Ini jaminan dari Nabi. Orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisan, kata para ulama, berarti tidak berkata-kata yang buruk, yang merusak, yang kotor, atau dia menjaga lisannya dengan diam. Maka seseorang yang melakukan itu, insya Allah dijamin oleh baginda Nabi dalam hadisnya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Satu lagi Ustaz, kadang tuh kan suka ngomong itu pedes ya kalau orang-orang itu. Tapi sebenarnya itu benar gitu, faktanya memang demikian. Apakah itu tidak termasuk dari menjaga lisan Ustaz? Sesungguhnya ucapan ada dua Mbak Pratiwi. Ucapan baik maksudnya. Ada ucapan baik yang betul-betul dengan cara yang paling baik. Dengan bahasa yang lembut. Tapi kadang memang ada ucapan dengan bahasa yang tidak lembut. Namun kalau tujuannya menasehati, tujuannya adalah mengingatkan, maka itu tidak ada masalah. Hanya khawatir yang menerima itu kalau pedas gitu ya, kalau bahasanya kurang lembut, khawatir itu bukan nasihat atau bukan mengingatkan, malah itu menjelekkan atau menghina. Disitulah tetap yang terbaik adalah kalaupun kita menasehati, mengingatkan dan sebagainya, tetap saja lisan kita yang terbaik, bahasa kita yang lembut. Karena insya Allah manusia itu lebih suka dengan lisan yang lembut, lisan yang baik, lebih suka dengan wajah yang manis, yang baik. Karena itu adalah merupakan tanda atau ciri kebaikan dari seseorang di mata Allah. Masya Allah, jadi itulah pentingnya bagaimana kita bertutur dan juga menyampaikan sesuatu yang walaupun itu faktanya tidak menyenangkan kepada orang lain ya Ustaz, itu menjadi PR tentunya untuk semuanya termasuk saya.